Makanya memang kalau Anda menyembah dia itu harus menyembah dalam cinta. Karena dia lebih dahulu mencintai kita. Dan dia cinta kita apa adanya. Dia cinta kita sekalipun dia tahu kita rapuh. Kita bisa menangis. Menangisnya salah sasaran. Kalau menangis karena kebenaran. Menangis di zaman roh, puji Tuhan. Menangis karena menyesali dosa, alkitabiah. Tapi kalau tangisan-tangisan yang ternyata menabrak firman, itu tangisan-tangisan sia-sia. Tangisan jenis itu tidak akan ditampung di dalam kirbatnya. Jadi kalau saudara menangis, cek dulu itu menangis gara-gara apa. Iya, kadang-kadang kita suka menangis, tapi menangisnya melawan firman. Menangis itu menangisi diri yang tidak jelas atau tangisan yang tidak jelas. Yesus waktu melewati Via Dolorosa, itu perempuan-perempuan Yerusalem menangis. Yesus, jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Menangismu salah sasaran. Shalom, saya sangat bersyukur ada lagi di Amerika untuk bisa menyampaikan firman Allah. Ada persekutuan namanya Koinonia Pray and Worship Fellowship yang mengundang saya untuk KKR mereka. Dan puji Tuhan di hari Minggu saya bisa melayani di sini juga. Ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Saya tidak perkenalkan diri lagi karena saya bukan orang asing bagi keluarga besar FOG. Amin. Kita sudah sering bersama-sama. Dan oleh karenanya Bapak Ibu terkasih, saya mengajak kita langsung membuka kitab suci kita yang terpilih dari Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca bagian firman Allah ini, saudara-saudara, secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Silakan duduk jemaat terkasih. Yang berbahagia adalah kita semua yang setelah membaca dan mendengarkan penjelasan dari firman yang kita baca dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu dapat menjadi pelaku firman Allah. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita dengan segenap hati mencari Tuhan dengan rasa lapar dan haus akan hadiratnya, lapar dan haus akan firman-Nya, sehingga ada perhatian yang sungguh-sungguh dalam mendengar firman, di situ iman sudah timbul atau tumbuh. Apatah lagi dengan satu komitmen yang kuat, selepas mendengar firman Allah kita mau belajar taat. Seorang pendeta di YouTube, kalau saudara pernah nonton, namanya Pendeta Ridwan Huta Barat. Pendeta Ridwan Huta Barat mengatakan bahwa selepas gereja hanya ada dua Kristen. Kristen taat dan Kristen tidak taat. Itu aja. Selepas ibadah. Hanya ada dua kelompok ini. Nah, saudara mau ada di kelompok yang mana? Semua ada konsekuensi, semua ada akibat. Taat dapat berkat, tidak taat dapat masalah besar. Maka dari itu saran saya sebagai hamba Tuhan, sebagai keluarga bagi gereja FOG ini, setiap kali saya datang saya akan berusaha menyampaikan firman apa adanya. Amin, kekasih Allah. Teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik Tuhan tegur pakai firman daripada pakai cancer. Saudara pernah dengar itu ya?
Kepada orang keras panggilannya keras. Kepada orang lembut panggilannya lembut. Cukup dengan di sini aja Ibu. Ini saudara-saudara saya dari NTT Maluku yang sudah puluhan tahun tinggal di Amerika dan tahu saya ada di sini, mereka beribadah hari ini. Nah, saudara-saudara, sekali lagi ya, kepada orang keras panggilannya keras, kepada orang lembut tidak perlu keras. Baru firman, bahkan baru menyembah Tuhan, dia sudah rasa jamahan Allah. Dia sudah rasa hadirat Tuhan. Dia tidak butuh perkara yang terlalu luar biasa, terlalu spektakuler, terlalu mengejutkan, baru dia mau cinta akan Tuhan. Tidak perlu sampai level itu. Bagi dia, suara lembut dari Tuhan Yesus itu lebih dari segala-galanya. Amin, kekasih Tuhan. Nah, harusnya begitu sih. Tetapi memang semua kita orang percaya, mulai dari pendeta sampai jemaat, kita semua ini kan dari waktu ke waktu terus dibentuk. Amin. Allah membentuk kita melalui 3 hal. Yang pertama dia pakai firman Allah, yang kedua dia pakai Roh Kudus, yang ketiga dia pakai keadaan sekitar kita. Pergumulan kita mulai dari dalam rumah, pergumulan keuangan, pergumulan pelayanan, pergumulan apapun. Ketiga hal ini Allah pakai semuanya untuk kebaikan kita. Nah, salah satunya adalah firman ya. Jadi saya senang kalau Bapak Ibu datang dengan kerinduan haus akan firman. Sebab dari dulu sampai sekarang prinsipnya sama. Sikap kita kepada Tuhan itu sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Hormat firman, hormat Tuhan. Tidak hormat firman, tidak hormat Tuhan. Ulang ya. Sikap kita kepada Allah sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Bahkan dalam mendengarkan firman saja, itu sudah ketahuan itu orang tuh hormat Tuhan atau tidak. Waktu dengar saja, atau saat teduh, atau baca Alkitab, itu sudah ketahuan orangnya hormat Allah atau tidak. Makanya saudara-saudara, kalau kita belajar dari kitab suci, perjanjian lama, perjanjian baru, khususnya Israel misalnya, itu ulang-ulang ditegur karena tidak hormat Tuhan. Dan buktinya apa? Tidak hormat firman. Tuhan bilang dengan jelas 10 hukum Allah. Hukum pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung berupa apapun untuk disembah. Tapi hukum-hukum yang sangat dasaria ini dilanggar oleh Israel. Dilanggar saudara. Musa 40 hari naik ke Gunung Sinai. Mereka sudah provokasi Harun. Kumpul itu barang-barang emas semua. Lalu dibuatlah anak lembu emas. Lalu mereka bilang inilah Allah yang membawa kita keluar dari Mesir. Sedangkan Tuhan yang kita sembah, salah satu sifatnya adalah cemburu. Jadi ibu-ibu yang cemburu itu punya sifat Tuhan. Oh iya dong, orang punya gua, suami gua jangan diganggu gugat ya kan. Jadi cemburu itu dalam batasan tertentu itu keren banget. Oh, istri kalau sudah tidak cemburu sama suami, suami sudah tidak cemburu lagi sama istri, mungkin sudah agak tawar ya. Sudah agak datar, sudah tidak ada rasa lagi. Itu kuts-kuts sudah mulai hancur kali. Kuts-kuts hotai. Tetapi wajah-wajah di sini, oh haleluya. Ya, tidak ada ya. Tidak ada yang mengaku. Nah, saudara-saudara, menarik bahwa pelajaran kita hari ini mau menolong kita supaya kita hormat Tuhan melalui firman-Nya. Nah, pembacaan yang baru kita baca ini adalah satu cerita kisah nyata yang sangat luar biasa tentang seorang yang dikenal yaitu Maria Magdalena. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus mengalami penderitaan bahkan sampai mati, itu memang pengharapan dari para pengikut setianya mengalami kehancuran luar biasa. Mereka terpuruk sekali. Semua tanpa kecuali. Ya, semua tanpa kecuali. Betul-betul drop down. Klopas dan temannya sudah tinggalkan Yerusalem mau menuju Emmaus. Petrus sudah ajak teman-teman kembali menjala ikan. Thomas hilang 2 minggu dari pertemuan.
Aduh, macam-macam, mereka terkurung dan lain sebagainya. Memang keadaan mereka begitu terpuruk, ya. Kita masih ada dalam suasana kebangkitan di mana Yesus yang bangkit itu menampakkan dirinya kepada beberapa orang. Dan orang pertama yang mengalami anugerah itu adalah Maria Magdalena. Ini orang pertama nih yang melihat Yesus yang telah bangkit. Yesus yang adalah Allah memutuskan untuk menampakkan dirinya kepada seorang perempuan. Bukan kepada Petrus, bukan kepada Thomas, bukan kepada Yakobus, Yohanes, tapi kepada Maria Magdalena. Nah, inilah suka-suka Tuhan, ya. Firman Allah berkata, aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Itu tidak tergantung kepada kebaikan orang, tapi itu namanya hak prerogatif Tuhan. Orang yang menurut kita tidak pantas, tidak cocok. Tapi kalau Tuhan mau pilih dia, pusing amat dengan penilaian orang. Pusing amat dengan anggapan orang. Suka-suka Allah. Amin, kekasih Tuhan. Dan ini yang Tuhan lakukan kepada banyak orang. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Nah, menarik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa pengalaman Maria Magdalena ini akan menjadi pelajaran rohani bagi kita dalam ibadah raya pertama pada hari ini. Jadi tema yang saya angkat sederhana saja, yaitu belajar dari Maria Magdalena. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seputaran peristiwa perjumpaan Maria sebagai orang pertama yang melihat Yesus yang telah bangkit itu, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan bagi jemaat terkasih. Yang pertama adalah tangisan Maria Magdalena. Sebenarnya data ini cukup panjang kalau kita bedah, kita eksposisi dia, tapi itu akan makan waktu sekali, ya. Karena kalau saya di gereja Tuhan tempat saya melayani, itu terbiasa eksposisi. Kitab Kejadian kita bahas sampai 5 tahun. Kejadian. Orang satu ayat saja begitu kaya, baru ayat 1, ayat 2. Penciptaan langit dan bumi. Di situ kita bahas semua, setan, dinosaurus, semua ada di situ. Iya kan, permulaan penciptaan. Alkitab tidak pernah bertentangan dengan pengetahuan, saudara-saudara. Alkitab ini buku sumber segala pengetahuan. Tidak ada, hanya kadang-kadang ilmuwan-ilmuwan yang tidak percaya Yesus suka cari data-data yang dianggap bisa menyerang kekristenan. Kalau yang pas sama Kristen mereka tidak kasih tunjuk, mereka tidak expose. Tapi kalau kelihatan bertentangan mereka mulai kasih viral kiri kanan, padahal tidak bertentangan. Alkitab tidak pernah bertentangan, ya. Otak orang itu yang koslet, ya. Tapi kalau ini aman-aman sebenarnya. Hanya butuh waktu belajar, sebenarnya begitu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini dimulai dengan ayat 13 berkata, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Haleluya. Di balik tangisan Maria Magdalena ini tentu tafsirannya sangat luas, alasannya sangat besar, ya. Salah satu penyebab dia menangis sebenarnya, ya, yang mau saya tekankan dalam poin pertama bagi jemaat terkasih, dan kebanyakan saya lihat hampir 60% ini kaum Maria Magdalena. Oh iya, ibu-ibu tuh keren loh. Perempuan tuh, Alkitab bilang perempuan tuh penolong. Di mana-mana logikanya jelas, penolong tuh lebih kuat daripada yang ditolong. Oh iya, bangun paling pagi melahirkan sampai ada yang 12. Iya, ada ibu-ibu tetangga saya ngeri juga lihat. Melahirkan sampai sebanyak itu. Tapi anak-anak semua jadi. Luar biasa loh. Bapaknya tuh kita lihat tuh langsung jengkel kayak mau cekik di leher. Tapi ibunya tuh memang aduh Wonder Woman betul-betul. Luar biasa. Makanya di Alkitab tuh lebih banyak janda daripada duda. Coba cek. Tidak ada cerita Yesus ketemu duda di Nain. Tidak. Janda di Nain. Mana ada duda di Nain, duda di Sarfat. Ibu-ibu, saudara ini hebat loh. Amin. Yesus waktu kembali gereja diibaratkan seperti mempelai perempuan. Makanya kenapa saya tuh hormat banget sama istri saya.
Saya mengasihi dia sungguh-sungguh. Iya. Betul, kalau tidak ada dia berat. Pokoknya saya kalau pelayanan kemana-mana usahakan beliau ikut. Sekarang beliau sama anak nomor 2 ada di hotel. Kan nanti ibu ikut ibadah yang berikut sampai sore di Brea. Ya, jadi saya bilang, ngana istirahat. Sekalipun perempuan itu penolong, tetapi saya lihat dia jet lag, susah tidur. Jadi saya bilang, ambil jangan apa posisi, nanti baru ikut yang berikut. Begitu dia punya cerita. Iya kan? Jadi perempuan tuh luar biasa. Amin. Diberkatilah ibu-ibu yang ada di sini. Tapi jangan terlalu percaya diri juga ya. Maksudnya begini, ini kita bicara kejujuran ya. Kita bicara kejujuran karena memang ada ibu-ibu yang dipakai setan juga ya. Pernah baca tentang istri Ayub? Iya, itu harusnya dia tuh penolong tapi jadi perongrong di situ. Suami lagi terpuruk, suami lagi jatuh, lagi diproses, lagi dimurnikan. Bukannya dia ada sebagai penolong yang pada hakikatnya dari awal tuh penolong. Ini malah dia ngata-ngatain, ngomong melamahkan suami. Langsung Ayub lah, perempuan gila. Itu ada di Alkitab itu. Ya, memang berat. Otak jam 7:05. Hei perempuan gila, kamu hanya mau menerima yang enak dari Allah, tapi yang tidak enak kau tidak mau. Tuhan tuh kan turut bekerja dalam segala sesuatu. Istri yang baik, keadaan mapan kah, lagi proses kah, atau keadaan apapun tetap setia sama suami Anda. Karena Anda penolong. Amin. Nah, tokoh yang mau kita pelajari ini luar biasa, Maria Magdalena. Tetapi ada hal yang perlu kita pikirkan bersama pada saat ini adalah tangisan Maria Magdalena ini adalah tangisan karena melupakan firman. Tangisan karena tidak berpegang teguh kepada firman. Atau lebih tepatnya, Maria Magdalena juga manusia biasa. Sekalipun hari ini saya bilang ayo kita belajar dari Maria Magdalena, tapi kita bukan belajar hanya kelebihan-kelebihannya. Kita juga belajar kekurangannya. Kitab suci yang kita percayai yang adalah isi hati Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu ini, berkali-kali saya ingatkan ini buku paling jujur. Buku paling jujur. Kelebihan tokoh Alkitab dikasih tahu, kekurangannya tidak disembunyikan. Satu-satunya pribadi yang tidak ada kekurangan cuma Yesus Kristus, titik. Hanya itu, ini tujuannya belajar Alkitab. Kenapa kekurangan Adam sampai semua dibongkar. Tapi waktu belajar Yesus di one and only. Tidak pernah ada kelemahan karena dia penebus. Syarat penebus itu yang pertama harus manusia biasa. Dan yang kedua tidak boleh berdosa. Mau cari di mana manusia biasa yang tidak berdosa. Tidak ada saudara-saudara. Hanya Yesus yang berani berkata di depan orang. Tunjukkan di mana dosaku. Coba. Hanya Yesus yang berani. Abraham mana berani. Tunjukkan dosaku. Langsung Sarah lihat dia. Yakin. Lu yakin saya kasih tunjuk. Lu ajar saya tipu terus. Kemana-mana kalau ketemu orang. Bilang lu adik gua. Kan itu hampir 25 tahun disuruh tipu. Lihat ini laki. Siapa yang berani ngomong seperti Yesus? Tunjukkan di mana dosaku, mana ada. Daud mau ngomong, hancur itu. Berseba hanya melihat dia dan berkata, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Saya lagi di rumah, lu suruh ajudan datang bilang, raja mau ketemu. Batseba juga, Daud kasih rata. Kan begitu dia mencerita. Oh Daud gitu loh. Mana orang mau tolak model-model kayak si Eba itu. Batseba maksud saya. Selesai. Siapa? Tidak ada. Ibu Maria sekalipun. Ibu Maria perempuan perawan yang dipakai oleh Allah. Melahirkan juru selamat. Apa nyanyiannya dia di dalam Lukas pasal 1 ayat 46-47. Tunjukkan ayatnya Lukas 1, 46, 47. Saya baca buat saudara. Dikatakan begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Secara implisit Maria mau katakan saya orang berdosa. Hanya orang berdosa yang percaya ada juru selamat.
Kalau Maria tidak berdosa, mendingan dia aja jadi juru selamat. Tapi kalau Maria masih bilang Allah juru selamat, maka Maria ini adalah perempuan rendah hati yang mau kasih tahu kepada dunia, sekalipun aku dipilih sorga untuk melahirkan sang penebus, tapi aku tetap butuh juru selamat. Artinya aku orang berdosa. Keturunan Adam dan Hawa itu semua berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa hanya Yesus Kristus. Karena dia Allah jadi manusia, tidak akan ada dosa. Dan hanya itu yang bisa memenuhi syarat menjadi penebus. Maka kalau kita menyembah Yesus, Yesus sendiri berfirman, kuduslah kamu karena aku kudus. Nah, saudara-saudara, Maria menangis itu. Maria ini ada banyak di Alkitab ya. Ada Ibu Maria, ada Maria Magdalena. Ada lagi Maria saudari Lazarus, itu beda. Ada lagi Maria di Ibu Yohanes Markus. Ada lagi Maria di Roma. Itu nama populer. Kayak misalnya tiba-tiba ada Maria Lolowang. Nah itu beda. Iya. Sama Maria Moninca itu beda. Jadi jangan asal Maria pasti itu sama. Tidak, Maria itu beda. Simon juga beda. Itu nama-nama terkenal ya. Nah yang kita bicara nih Maria Magdalena. Ini bukan ibu Yesus. Satu kali ada satu tokoh agama dia khotbah. Entah gimana ibadahnya disetting berdua. Setelah dia khotbah baru saya khotbah. Nah dia khotbah pertama sudah salah. Aduh tidak enak juga ini kan. Bagaimana caranya ya. Jadi saya sampai mohon Bapak minta maaf yang Bapak khotbah tadi salah. Kita saling menghormati dong. Kita jangan salah. Itu kan kayak bukan hamba Tuhan. Kecuali orang namanya salah siapa pun bisa salah. Kan begitu. Jadi akhirnya dia dengan rendah hati, dia terima kasih Pak Pendeta, padahal dia lebih senior. Ya. Saudara, dia menangis karena dia lupa Yesus berkali-kali mengatakan, aku akan bangkit. Aku akan bangkit, aku akan bangkit. Sebenarnya dengan tindakan pergi ke kuburan aja itu udah salah. Itu membuktikan bahwa mereka memang lupa firman. Nah inilah kejujuran kitab suci. Seringkali saudara-saudara kita sudah dengar khotbah. Hamba Tuhan sudah bicara, sudah didoakan. Dalam setiap ibadah firman Allah begitu jelas. Saya sering pantau juga media sosialnya FOG. Pendeta A, pendeta B, pendeta C. Mereka sudah ajar dengan begitu ketat. Tapi kadang-kadang kita ini nih manusia-manusia rapuh. Ya, kita bisa amin di gereja. Kita bisa haleluya di gereja. Tapi 1 jam 2 jam bisa mengalami amnesia ringan. Mulai lupa-lupa. Lu tadi amin di gereja apa? Menangis sampai kelihatannya meragukan apa yang dia aminkan di gereja. Yesus tidak bicara melalui orang, dia bicara langsung dan Maria semua itu sudah dengar. Aku akan disiksa menderita pada hari yang ketiga, nanti aku mati tapi hari ketiga aku bangkit. Tapi ketika Yesus mati lalu Yesus menjadi bahan buli. Nah inilah. Yesus jadi bahan buli. Yesus waktu itu, sekarang kita bangga sebut nama Yesus. Dulu di sekitar peristiwa penderitaan dan kematiannya, Yesus itu dicap penyesat. Yesus itu dicap segala macam. Saudara-saudara. Makanya saya sering ajar jemaat. Kalau orang bilang seseorang penyesat, Anda jangan buru-buru ikut dia. Belum tentu dia benar. Yang memfitnah ini belum tentu benar. Itu harus dibedah dulu. Kau terlalu gampang sekali omong orang penyesat. Itu banyak faktor penentu baru bisa kasih keluar. Oh ini penyesat. Jadi kita jangan terburu-buru ya. Kalau lihat orang omong tuh harusnya jadi anak Tuhan yang tidak ikut arus gitu loh. Kita harus hati-hati dalam mendengarkan. Ibrani 2 ayat 1 itu bilang begini. Ibrani 2 ayat 1 bisa tunjukkan ayatnya dan kita baca sama-sama. Ibrani 2 ayat 1. Hendaklah kita memperhatikan ya. 1, 2, 3. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kita sering hanyut di bawah arus. Anak Tuhan yang baik setelah dengar dicek, diperiksa.
Dicari tahu sampai detail-detail. Baru kasih komentar. Harusnya begitu. Ini baru baca dia, aduh memang berat ini orang. Kadang-kadang yang nonton YouTube baru lihat thumbnailnya aja. Thumbnail. Kasihan dia. Apa sudah nonton? Kasihan dia, kasihan dia. Itu video 1 jam lebih. Kau kasihan dia apa? Baru lihat judul yang namanya pemain YouTuber. Itu tema-temanya memang provokatif. Saya pemain masalahnya. Apalagi kalau tema-tema video saya itu dicek dulu. Jangan ada, aduh Mel Atongnya tambah parah sekarang. Apanya yang tambah parah Nyonya dan Tuan? Belum nonton so tambah parah. Jangan begitu dong. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi kelihatannya karena Yesus menjadi pusat serangan. Itu juga mau tidak mau secara psikologi mempengaruhi atau menggoncangkan iman dari orang-orang ini. Termaksud Maria. Thomas itu sampai tidak mau hadir 2 kali ibadah. Untung kita punya Tuhan yang ajaib. Dia tidak membiarkan hamba-hambanya jatuh sampai tergeletak. Kalau Tuhan kita nih model-model darah tinggi. Kayak kita di Indonesia Timur. Mati ngana. Ya kan? Susah apa ganti orang yang lebih berkompeten. Ngapain Petrus cuma nelayan sekolah tidak jelas. Saya angkat aja ahli Taurat yang punya jabatan waktu itu. Kan gampang dia bisa ubah hati. Klik jadi bagus. Jubah putih keren. Ini bau ikan datang. Iya tuh artinya kalau mau ukuran. Tapi Yesus kita tuh tidak begitu. Makanya memang kalau Anda menyembah dia itu harus menyembah dalam cinta. Karena dia lebih dahulu mencintai kita. Dan dia cinta kita apa adanya. Dia cinta kita sekalipun dia tahu kita rapuh. Kita bisa menangis. Menangisnya salah sasaran. Kalau menangis karena kebenaran. Menangis di zaman roh, puji Tuhan. Menangis karena menyesali dosa, alkitabiah. Tapi kalau tangisan-tangisan yang ternyata menabrak firman, itu tangisan-tangisan sia-sia. Tangisan jenis itu tidak akan ditampung di dalam kirbatnya. Jadi kalau saudara menangis, cek dulu itu menangis gara-gara apa. Iya kadang-kadang kita suka menangis, tapi menangisnya melawan firman. Menangis itu menangisi diri yang tidak jelas atau tangisan yang tidak jelas. Yesus waktu melewati Via Dolorosa, itu perempuan-perempuan Yerusalem menangis. Yesus jangan tangisi aku, tangisi dirimu. Menangismu salah sasaran. Kita kan kalau nonton film Yesus disiksa kita menangis kan. Kalau Yesus ada di film itu tangisi dirimu. Buat apa kau menangis saya? Tangisi dirimu, tangisi suamimu, tangisi anakmu. Amin Bapak Ibu. Jadi menangis yang benar itu menangis yang alkitabiah. Kalau ada salah menangis. Nah itu alkitabiah banget. Saya ini kelihatan aja garang di mimbar. Tapi kalau udah salah, aduh menangis saya di hadirat Allah. Tak mampu berkata-kata. Saya di handphone saya itu saya download lagu-lagu penyembahan. GPCC, Sydney Mohede, Simfoni. Pak siapa lagi? Pak Insinyur Niko. Semua penyembahan itu ada di sini. Jadi kalau di pesawat tuh headset. Alarm 1 jam tuh hanya nyembah aja. Tidak tahu mau ngomong apa lagi. Salah juga banyak. Kata siapa pendeta tidak bisa salah. Saya rasa saya tidak lebih hebat dari Maria Magdalena, Thomas, Petrus. Aduh, level kami jauh di bawah. Kalau mereka aja bisa rapuh, bisa jatuh. Seperti Maria Magdalena bisa menangis salah sasaran. Maka apatah lagi kita. Amin. Tapi good newsnya adalah Yesus itu luar biasa. Dalam cerita ini Yesus datang menjumpai dia. Dan menjadikan dia orang pertama yang melihat peristiwa Yesus yang telah bangkit. Yang pakai tubuh kemuliaan itu. Wow. Jadi itulah Tuhan kita. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapapun saya dan saudara. Memang kita harus saling mendorong. Alkitab berkata kita ini tubuh Kristus. Ada yang tangan, ada yang mata, ada yang kaki. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkanmu. Lalu kalau abu masuk di sini, kau mau kucak pakai apa? Lu mau begini main mata Michael Jackson terus begini, nggak bisa. Butuh dapat kucak itu mata. Ya kan? Jadi saudara kita saling membutuhkan, ya. Dan saya bersyukur di wilayah pelayanan yang Tuhan izinkan saya ada, itu penasehat utamanya adalah jemaat.
saya dengar mereka. Kadang-kadang kita kan terlalu sibuk, pendeta, terlalu banyak omong. Pikir kita selalu benar. Saya nih, apalagi jadwal kan banyak. Khotbah terus, susah. Kadang-kadang sudah duduk jemaat itu kan luar biasa mereka ya. Ada yang masih takut-takut, tapi ada yang mereka bukan masalah tidak hormat, tapi mereka butuh Bapak Gembalanya hati-hati. Dan itu saya hormat sekali, saudara-saudara. Mereka memang dipakai Tuhan untuk mengoreksi pendetanya. Ya kalau bukan mereka siapa lagi? Dan pasti mereka melakukannya dengan kasih. Saya tahu kok. Ada yang ngomong tuh sampai air mata. Bapak, lihat saya menangis. Bapak tahu kami terlalu mengasihi Bapak. Saya siap. Bagaimana? Begini. Siap, hormat. Thank you banget. Banyak kali saya dikoreksi juga. Dan itu berharga sekali. Dan memang anak Tuhan harus seperti itu. Tangan harus tolong mata dan seterusnya. Bahkan Petrus aja didoakan oleh jemaat. Paulus aja minta jemaat mendoakan dia. Makanya kalau saya datang di FOG, yaitu tugas jemaat. Bukan hanya Pak Daniel dan Ibu yang mendoakan kita. Kita harus mendoakan kedua hambanya ini beserta keluarga tiap hari. Amin. Kita harus melakukan itu. Karena kalau nabi atau rasul aja bukan superman rohani, apalagi cuma gembala sidang atau pendeta. Kita butuh topangan doa. Karena kadang-kadang saudara-saudara kita mengalami seperti orang-orang di sekitar peristiwa kematian Yesus Kristus. Mereka terpuruk. Tetapi puji Tuhan, Tuhan datang untuk memulihkan mereka. Amin. Jadi kita dilarang menghakimi ya. Kita dilarang untuk semakin menekan. Kita ada untuk mendorong dalam kasih. Makanya dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 saya baca buat saudara kalau sudah ada ayatnya. Ibrani 10 ayat 24 sebagai pembanding sama-sama baca jemaat terkasih 23. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Ini cara keren. Bukan seperti yang di Matius, suka lihat selumbar di mata orang, tapi ada balok di matanya. Itu salah. Itu tidak boleh demikian. Itu harus dibuang dulu baloknya, sehingga saling mendorong, saling memotivasinya itu alkitabiah. Kalau tidak jatuh-jatuhnya munafik. Dia sendiri ada parah-parah hubungan dengan Tuhan bermasalah, jam doa bermasalah, baca Alkitabnya berantakan, pelayanannya amburadul. Tapi kalau kasih komentar, di one and only. Oh terbaik dia. Dia komentator terbaik. Itu seperti komentator sepak bola. Yang mungkin penalti bola keluar sampai ke warung bakso sana. Tapi gaya ngomong itu kayak sok tahu banget gitu. Nah kita tidak boleh begitu. Kita harus seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Itu boleh. Ya, lalu saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi kalau ada teman, sahabat, saudara yang jatuh, kita harus menopang dia. Thomas itu jatuh. Dan waktu Thomas kembali, saudara boleh periksa itu data. Tidak ada satu teman pun yang menghakimi dia. Petrus, Yohanes semua itu tidak ada yang bilang, kau ini memang percuma. Selama ini ikut Tuhan, nol besar. Gayanya tuh. Jangan begitu dong. Amin, saudara. Saya sudah bilang kita kadang-kadang tidak mudah ada di posisi orang itu. Itu seperti anak tukang ojek di kampung sana. Nonton MotoGP, Valentino Rossi jatuh. Dia marah luar biasa. Marahnya bukan marah biasa. Bodoh banget sih Rossi. Buset dah. Layak lu ngomong kayak gitu. Lu cuma ojek nih. Lu over gigi aja mau angka gas pelan-pelan. Ini Rossi punya motor darah Yesus berkuasa. Itu lari kayak wow. Itu Valentino punya motor. Anak ojek bilang Rossi ini tambah bodoh ya. Buset. Lu yakin lu bisa kayak Rossi? Lu punya motor busi rusak semua begitu. Maksudnya kadang-kadang gak cocok cara komentarnya. Lu di posisi mana?
Kau rasa yang dia alami? Kamu tahu fenomena di sekitar dia? Oh, jangan dong. Makanya kayak kami pendeta di NTT misalnya, mayoritas Kristen. Seenak-enaknya komentari pendeta di Jawa. Wih, itu goyangannya beda. Dia minoritas di sana. Di NTT 50 meter salib, 50 meter salib. Oh, salibnya bukan salib biasa, mati hidup, lampu lagi. Coba Anda yang ke Kupang coba, atau ke Minahasa tuh, Manado tuh, damai sejahtera. Itu 5 meter kalau di Manado gereja, 5 meter. Nah kalau kita di kantong Kristen ngomong, kelihatan kayak pemberani hebat sekali. Kasihan dia, gereja cuma begitu dikelilingi oleh serigala. Ini kan domba di tengah serigala. Ini domba di tengah domba, cerewet banget. Tidak cocok. Ngomong tuh pikir banyak hal baru omong. Amin. Saya lihat ini orang-orang, aduh ini mesti kasih seminar khusus ini. Supaya paham psikologi, situasi, kondisi. Tidak mudah dimasuki oleh orang lain. Tidak mudah mengalami seperti Maria Magdalena ini, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau ada yang menangis, kita datang dengan firman, datang dengan Roh Kudus sambil mengingatkan dia bahwa hanya ada satu tangan yang terus menopang dan tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu hal pertama yang saya seberangkan kepada jemaat seputaran belajar dari kekurangan. Dan bagaimana mengatasi kekurangan itu kalau kita lihat pada diri kita atau saudara kita atau suami kita atau istri kita, pendeta kita, kawan pelayanan kita. Pastilah kita semua ini tidak sempurna. Tapi kita disuruh bersatu. Siapa yang disuruh bersatu? Orang-orang tidak sempurna ini disuruh bersatu. Kalau bersatunya sama sempurna semua sih enak. Kayak Avengers begitu, Thor, Hulk, semua enak. Iron Man itu pun tidak sempurna kalau kita nonton itu film. Itu yang sudah punya yang dikategorikan super power tuh. Ya, punya bisa terbang, bisa segala macam. Tim mereka. Apalagi kita begini, ada yang bisa terbang di sini. Kan tidak ada. Maksudnya, saudara lihat di sini, ini dibutuhkan kerendahan hati, introspeksi diri, sebelum ngomong orang lihat diri, sehingga ngomongnya hati-hati. Gue pantas nggak ya ngomong dia? Bahkan kalau saya ke tempat orang meninggal nih, ada berdukanya tuh keluarga tuh 2 sekaligus meninggal. Itu mau pergi omong apa? Hanya duduk dekat itu orang-orang berdukanya sama-sama menangis aja deh cukup. Masa omong begini, tenang, bersuka cita lah. Lu gila setengah. Kau lihat ini 2 mati sekaligus, bersuka cita, gua gampar juga lu. Mendingan lu datang lu menangis. Kalau kita di NTT pakai penyembahan, jadi sudah ada pemain keyboard atau angkat lagu. Kekuatan di hidupku gitu. Jangan datang omong begini. Baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah dalam segala. Sadap. Lu ngomong macam ketua BPD. Hati-hati. Amin. Jadi ini poinnya adalah kita semua ini kurang. Amin. Jadi kita saling mengingatkan dengan penuh kasih. Saling menolong. Dan itu yang Yesus lakukan kepada Maria Magdalena. Yesus teladan utama buat kita semua. Yang kedua. Yang saya seberangkan ya bagi jemaat. Yang kedua adalah Maria Magdalena mencintai Yesus Kristus di atas segala-galanya. Ada sisi negatif dari tangisannya. Tapi di balik tangisan itu sebenarnya ada rasa cinta yang sangat hebat kepada Kristus. Amin. Oke lah dia menangis karena dia lupa itu firman bahwa Yesus akan bangkit. Tapi dari tangisan ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya betapa dia sangat-sangat mencintai Tuhan Yesus Kristus. Sangat-sangat merasa kehilangan. Makanya kalau kita belajar itu data dari ayat di atasnya. Dari ayat 12, 11 itu tangisan itu begitu luar biasa. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bahwa memang bukti dari cintanya
Maria kepada Yesus ini sudah sangat jelas. Semua murid laki-laki yang berjanji akan tetap setia bersama Yesus, itu ternyata lari semua. Kalau waktu Petrus mengatakan yang lain tergoncang imannya, aku tidak. Petrus bilang begitu. Dan semangatnya Petrus waktu itu bukan semangat dari Roh Kudus loh ya. Itu semangat sesaat tapi berhasil menulari teman-teman yang lain. Markus 14 ayat 29. Saya bacakan ini ayat ya. Nanti baru saudara lihat di sini bagaimana Petrus punya semangat bisa menular kepada kawan-kawan yang lain. Markus 14 ayat 29. Kita baca pelan-pelan ayat-ayat ini ya. Di sini dikatakan, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tapi Tuhan tahu ini bukan dari Roh Kudus, ini makam puji. Ini makam puji nih. Jadi ada orang tuh bersemangat, cek baik-baik itu Roh Kudus atau makam puji. Beta karismatik tulen. Saya pemain, mau KKR, mau menyanyi, mau lompat, kadang-kadang saking makam puji itu saya pernah jatuh dari panggung. Di situ baru saya tahu, oh ini bukan Roh Kudus. Benar. Saya kan kalau WL dance. Saya WL dance, hip hop, yo. Saya kan WL sampai makam puji berat. Saya lihat ini kayaknya makam puji. Saya hampir jatuh dari panggung. Ngedance, benar-benar dance kalau beta WL di awal-awal pertobatan. Frankie Siombing datang, semua datang dulu kita bikin acara namanya Raimuna di Indonesia. Benar. Edo Kondoleo, Frankie Siombing, pokoknya artis-artis rohani semua. Dancernya siapa? Melatok. Tapi dance lagu rohani loh ya. Hampir jatuh. Saudara lihat ini makam puji nih. Tergoncang imannya. Aku tidak. Yesus tahu ini anak. Bukan dibangun di atas fondasi yang benar. Ini bukan God confidence. Ini self confidence. Lalu ayat 30 Yesus bilang begini sama dia. Tunjukkan 30 saya baca buat kita semua. Perhatikan 30. Kita ibadah sampai jam berapa? Atur juga. Nggak, berhenti pasti berhenti. Nggak ada saya siap materi di sini. Kalau jemaat minta tambah. Nggak ada tulis di sini. 30. Tekan 30-nya. 14:30. Tekan. Nah itu dia. Lalu kata Yesus. Perhatikan nih. Pagi dingin begini ya kan. Lalu kata Yesus kepadanya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini malam ini juga. Sebelum ayam berkokok 2 kali. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dasar makam puji bukannya bertobat. Orang kalau ada Roh Kudus omong begini. Ini pengkhotbah segala pengkhotbah loh. Ini pengkhotbah agung. Yesus Kristus namanya. Mana bertobat orang makam puji? Enggak bakalan. Oh kita debat dulu. Itu kan menurut Tuhan Yesus. Tapi menurut saya. Kalau kita lihat dari sudut perspektif dan dekadensi moral yang terjadi. Dan dilihat dari signifikansi. Apa sih? Karena ada orang yang suka makam puji. Omong tinggi bertahu perbendaharaan. Kata-kata canggih 3, 4. Dia susun semua. 31. Nah, di sini lihat. Anda lihat nih. Memang tidak ada, ini bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menangis dia. Aduh Tuhan, minta ampun, hamba salah. Kan begitu. Orang pengkhotbah di atas segala pengkhotbah. Tapi lihat. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh. Anda mau lawan. Anda pikir ini Roh Kudus. Jadi jangan baca kata sungguh-sungguh pasti Roh Kudus. Belum tentu ini ya. Dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Yang saya persoalkan bagian terakhir. Yang lain ikut arus. Semua yang lain pun. Anda lihat ini. Hah? Menular. Semua yang lain pun. Bukan cuma Petrus yang lain juga. Aku juga Tuhan. Aku. Komfornya siapa? Petrus. Roh Kudus? Bukan. Percaya diri. Lompat langsung ayat 50 adek. Langsung 50. Markus 14 ayat 50. Kita mau lihat ini semua kemana. Markus 14 ayat 50. Semua Scooby-Doo. Saudara lihat di sini ya. 1, 2, 3. Lalu semua murid itu meninggalkan dia. Dan melarikan diri. Scooby-Doo. Kalau kami di NTT lari itu Scooby-Doo. Lari semua. Tadi
Saya juga. Ya Thomas, saya juga. Semua estafet semua. Lari estafet. Maksud saya, tidak semua semangat itu dari Roh Kudus. Makanya kenapa pelayan, Anda harus banyak berdoa. Kan dia tahu ini semangat omong kosong. Makanya setelah dia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia bilang begini, jangan semangat kayak dulu-dulu. Tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus penuh dulu. Kau semangat dulu, lari semua. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat mereka semua lari, Maria Magdalena tidak lari. Anda kalau urut-urutan baca, waktu disalib Maria Magdalena ada. Dikubur Maria Magdalena ada. Yesus bangkit Maria Magdalena ada. Coba baca. Maria Magdalena dan timnya, ibu-ibu semua. Bapak-bapak lari. Memang bapak-bapak nih. Berat, bapak-bapak ini mesti doa khusus. Doa pelepasan. Ibu-ibu itu memang fighter betul-betul. Maria tidak lari. Itu bukti apa? Dia sangat cinta Yesus. Dan di ayat nats pembuka yang kita baca di situ, ketika dia salah sasaran sampai Yesus pun dia tidak kenal, itulah kesedihan yang terlampau berat, kadang-kadang tidak bisa melihat kemuliaan. Ya, kalau tangan Tuhan tidak sentuh kita tidak bisa. Maka di ayatnya yang Yohanes 20 itu ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu ayat 15. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Terjemahan lain dibilang supaya aku pergi mau gendong dia. Yesus meninggal di usia terbaik. Jenazahnya doang, kalau orang sudah meninggal itu kan berat. Belum lagi dikasih balsam. Itu sangat berat. Tapi Maria bilang, di mana aku mau gendong. Itu poinnya apa? Cinta memang tidak kenal beban. Cinta tuh gak kenal beban. Orang kalau udah cinta, aduh mau balsam kok apa gue gendong. Oh iya dong, bapak-bapak kalau sudah cinta istri mau badan tambah besar, bapak gendong. Maksudnya, oh iya dong, gendong. Saudara lihat di sana, masih ingat cintanya Yakub kepada Rahel? Kerja untuk dapat Rahel berapa lama? 7 tahun. Alkitab berkata, yang 7 tahun itu dirasa kayak hari kemarin. Karena apa? Karena cintanya kepada Rahel. Anda dan saya kalau cinta Yesus tidak kenal beban. Amin. Gereja di California ini jaraknya jauh-jauh. 30 menit, 40 menit. Ini 2 saudara saya ini dari dekat bandara sana. LX. Pagi-pagi. Tapi kalau memang cinta Yesus, gak ada yang berat. Cinta itu tidak kenal beban. Makanya kenapa Yesus ketika pulihkan Petrus, dia tanya 3 kali apa? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu paling penting. Kalau sudah cinta, aduh, mau apa, mau badai, gelombang laut, apa segala macam, kita akan tetap maju. Amin, saudara. Silakan periksa sebesar apa cintamu kepada Yesus. Bagaimana jam doa di rumah? Jam baca Alkitab? Jam baca baru 1 ayat? Pikir penyembahan? Bukan. Nyungsep. Cinta Yesus kok. Yesus sendiri bilang, kamu tidak hidup dari roti saja. Kami hidup dari firman Allah. Baca Alkitab. Pendeta khotbah nih 1 jam kurang atau 1 jam. Enggak semua itu firman. Firman terlalu luas. Harus banyak baca. Ada waktu buka YouTube. Nonton pendeta-pendeta khotbah. Boleh asal benar. Amin. Kekasih Tuhan.
Cinta tidak kenal beban. Makanya akhirnya setelah dipulihkan, mereka rela mati martir semua. Aduh, aman. Thomas ditombak di India, mati. Ya, Markus ditarik dengan kuda di kota Alexandria sampai mati. Lukas digantung di Yunani sampai mati. Petrus disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas di kota Roma. Paulus kepala dipenggal putus. Stefanus dirajam dengan batu. Tidak ada satupun yang mundur. Itu cinta. Cinta yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Cinta yang dari atas, cinta yang suci, yang kudus. Kalau ada itu cinta, oh dahsyat. Dan yang terakhir, saya harus menutup karena beberapa wajah mencurigakan. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan, saudara. Tidak, semua dukung kok saya lihat di tengah. Suka bercanda saya. Yang ketiga, kita mau menyoroti mengapa Maria Magdalena sangat-sangat mencintai Yesus. Saudara sudah tahu alasannya kan? Dia dibebaskan dari 7 roh jahat. Itu masalahnya. Kenapa dia cinta Yesus gila-gilaan? Dulu nih dia diikat oleh 7 roh jahat. 7 roh jahat itu jangan diartikan rohnya ada 7. Orang Ibrani kalau ngomong angka 7 itu penuh. Itu full. Itu tingkat paling komplit. Jadi 7 roh jahat itu sebenarnya sekelas legion. Itu roh jahat. Dan kalau orang diikat roh jahat, aduh saudara-saudara. Itu ngeri-ngeri sedap. Orang bisa jadi orang berbahaya. Lihat aja itu orang di Gadara. Mereka tidak ada yang berani lewat daerah itu. Bahaya. Ada yang dirantai putus. Saya punya kenal hamba Tuhan sekarang. Dulu gila kerasukan setan. Dipasung dalam kandang di Sumba sana. Tapi kemudian dibebaskan sampai hari ini melayani kemana saja. Tidak sekolah teologi tinggi-tinggi. Tapi untuk urusan cari jiwa terbaik. Karena dia bilang dulu saya gila. Satu lagi kemarin sebelum saya berangkat dalam doa pagi kami. Dia datang dan satu kampung kenal dia. Minta maaf itu lari tanpa busana laki-laki. Sekarang dijamah Tuhan. Apapun dia lakukan untuk Tuhan. Saya pergi ke satu daerah. Saya waktu masuk di gereja itu. Waduh pelayanan luar biasa. Yang paling semangat tuh pemain tamborinnya. Kalau di Amerika sudah jarang lihat pemain tamborin. Apa sudah terangkat semua? Oh, belum. Pemain tamborin semangat luar biasa. Dan di antara satu pemain tamborin itu memang satu badannya besar. Tapi justru paling lincah. Paling lincah. Ternyata ini gurunya nih, suhu nih. Jangan lihat dia pembadan. Lihat dia pergerakan. Yang bikin saya lebih kaget lagi, dia ibu gembala. Karena setelah ibadah, suaminya tidak ada lagi keluar daerah, pendeta tamu khotbah. Dia yang ambil mikrofon dan dia kasih warta jemaat begitu. Saya pulang cerita pendeta di tempat saya praktek itu. Saya bilang, waduh saya baru kaget tuh pemain tamburi ternyata ibu gembala. Iya, dulu dia tuh kerasukan setan. Sampai jalan tanpa busana di kota ini. Perempuan cantik. Datanglah suaminya ini. Melayani dia sembuh total. Mereka 2 merit. Jadi bagi ibu ini. Lu mau kasih pelayanan apapun. Aku gak tahu mau balas apa kepada Kristus. Dulu aku gila. Karena dirasuki setan. Maria Magdalena kerasukan setan. 7 roh jahat. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, aduh puji Tuhan saya tidak seperti Maria Magdalena. Tapi tunggu dulu. Kita lebih beruntung. Kita bukan sekedar dibebaskan dari 7 roh jahat. Kita dibebaskan dari neraka. Neraka jauh lebih kejam dari roh jahat. Kita kan bebas dari neraka. Amin. Anda percaya Yesus bebas dari neraka. Mana cintamu? Mana bukti cintamu yang telah dibebaskan dari neraka? Kita tidak mungkin masuk neraka, Bapak Ibu terkasih. Orang Kristen tidak ada penghukuman bagi kita. Tidak mungkin. Roma pasal 8. Ayatnya yang pertama. Tunjukkan Roma 8 ayat 1. Kita tidak mungkin masuk neraka. Kita dibebaskan dari hukuman. Ayo semangat. Kita orang-orang merdeka kok, sama-sama baca. Mana ini sudah dia bukan. Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1 ya. Saudara ayat itu secara eksplisit banyak ayat serupa dengan itu. Tapi saya mau tutup dengan ayat ini saja. Roma 8 ayat 1. Sama-sama 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Neraka tuh real. Neraka tuh ada. Ada. Jangan anggap enteng neraka dulu. Kadang-kadang orang suka khotbah bercanda. Saya mau hidup
bikin emosi Tuhan saja. Supaya kalau Tuhan terlalu marah, dia ambil saya, dia putar. Dia mau lempar ke neraka tapi terlalu marah, terlalu cepat. Lompat, akhirnya lari lewat neraka, jatuh di surga. Kurang ajar. Mana ada Tuhan lempar salah tempat. Kau pasti masuk di sana. Tapi kita bersyukur ada ayat ini. Amin. Kalau hanya api lilin, kita sentuh aja udah gak bisa 5 detik. Jangan bercanda sama neraka. Neraka serius. Kita yang dalam Kristus meninggal, dipasanglah rest in heaven. Tapi bagi Anda yang tidak melayani Tuhan, tidak terima Yesus, tidak buktikan cintamu kepada Yesus, kamu tidak akan rest in heaven, no rest in hell. Ya, kamu tidak akan istirahat di neraka. Tidak akan istirahat, kau disiksa terus, mau istirahat bagaimana? Kalau kita yang sudah banyak bekerja untuk Tuhan di sini, cocok istirahat di surga. Siapa yang paling menikmati istirahat? Orang yang capek bekerja. Kau tidak kerja apa-apa, mau istirahat apa? Di sini kau santai-santai, lalu kau bilang nanti masuk di surga, malaikat tanya mau kiri ke kanan, kanan dong, enak aja. Kanan kan surga, kiri neraka. Itu malaikat panggil malaikat yang lebih besar, tendang penalti dia, pasti masuk di. Kurang ajar, di dunia malas baca Alkitab aja tidak pernah, pelayanannya tidak pernah. Kau mau istirahat apa? Lu nggak bakalan istirahat, lu udah terlalu banyak istirahat di sini. Nah makanya kita capek-capek lah untuk Tuhan. Bukan selamat karena perbuatan baik, tapi kita bukti sudah diselamatkan. Harus habis-habisan bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri bersama-sama.